Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Kelly. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi menyusun laporan buku fiksi dan non-fiksi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu diambil dari Kurikulum Nasional 3.7 yaitu menilai isi 2 buku fiksi, kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi dan 1 buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Dan 4.7 menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik baik secara lisan maupun tulis. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah membedakan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi merupakan buku yang berisi kejadian atau cerita yang bukan sebenarnya. Contoh, novel. Artinya, isi buku ini sendiri yaitu berupa cerita atau karangan berbentuk imajinatif, bersifat khayalan atau rekayasa. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku yang berisi tentang kejadian sebenarnya yang ditulis menurut pendapat dan kajian penulis. Nah, maksudnya kejadian sebenarnya yaitu berdasarkan kajian ilmiah atau pendapat seseorang berdasarkan hasil dari analisa kajian-kajian penulis dari beberapa sumber yang terpercaya. Contohnya yaitu ada buku pengayaan. Buku pengayaan di sini bisa berbentuk buku pengayaan pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Contohnya buku pengayaan pengetahuan ini misalnya ensiklopedia, kemudian pengayaan keterampilan seperti cara membuat kue misalnya, dan contoh dari pengayaan kepribadian misalnya buku-buku yang sifatnya contohnya misalnya motivasi, psikologi, dan lain sebagainya. Itu mari kita bahas apa itu novel. Novel ini merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk cerita berdasarkan imajinasi penulisnya. Sedangkan buku pengayaan itu sendiri yaitu buku yang isinya memiliki manfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan siapa saja yang membacanya, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ada apa saja dalam buku fiksi dan non-fiksi ini? Yang pertama yang akan dibahas yaitu dari buku fiksi. Anak-anakku sekalian bisa menelaah atau melaporkan isi dari sebuah buku dengan unsur-unsur berikut. Nah, yang pertama itu unsur yang berada dalam buku fiksi, yaitu teman-teman bisa menemukan adanya cover buku, yang tentunya cover buku fiksi harus menarik, kemudian rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Sedangkan dari buku non-fiksi
anak-anakku sekalian bisa menemukan unsur-unsur di dalamnya yang mungkin bisa menjadi bahan untuk menilai kekurangan atau kelebihan dari buku tersebut. Misalnya dimulai dari cover buku, rincian subbab buku, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Nah, unsur-unsur ini bisa dijadikan bahan untuk teman-teman mencari poin-poin penting yang akan dijadikan bahan untuk menilai sebuah buku yang kemudian bisa dijadikan ringkasan dan dikembangkan untuk menjadi laporan sebuah buku yang nantinya akan terlihat apakah buku tersebut berkualitas atau kurang berkualitas. Selanjutnya, yaitu ada sistematika laporan buku. Bagaimana sistematika dalam melaporkan sebuah buku, baik itu buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Yang pertama itu anak-anakku bisa menuliskannya dimulai dari identitas buku. Identitas buku ini apa saja? Yaitu bisa judulnya ada atau tidak, ya, judul buku. Kemudian penulisnya siapa, penerbit, tahun terbit, tebal buku, bisa dirincikan, ya. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini bisa anak-anakku sekalian memaparkan buku bentuk apa, jenis apa ini? Apakah misalnya buku ini berbentuk buku fiksi atau non-fiksi? Dan berikanlah alasannya. Kemudian ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini termasuk di dalamnya tujuan pengarang menulis buku. Misalnya, latar belakang pengarang ini misalnya profesinya sebagai apa dan asal tempat tinggalnya dari mana dan alasan atau tujuan menulis buku tersebut itu apa? Apakah hanya sekadar hobi atau memang sudah menjadi passion penulis itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada sinopsis buku atau isi buku. Seperti yang kita ketahui bahwa sinopsis ini merupakan ringkasan dari isi sebuah buku. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan buku. Nah, poin ini poin yang mungkin bisa teman-teman bubuhkan pendapat-pendapat setelah membaca buku tersebut, kesan atau pesan, bisa menilai kelebihannya atau kekurangannya, mulai dari cover buku hingga gaya bahasa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah penutup. Biasanya berisi anjuran kepada pembaca oleh siapa buku ini layak untuk dibaca. Karena dalam sebuah buku itu ada peruntukannya, ya. Ada apakah itu untuk remaja, anak-anak, dewasa, ataupun semua kalangan masyarakat. Gitu ya. Mungkin di bagian penutup ini bisa teman-teman bubuhkan rekomendasi sebagai kesimpulan atau penutup buku yang sudah diresensi tadi. Nah, kemudian menulis laporan buku. Di sini akan dipaparkan langkah-langkah untuk menulis laporan buku itu sendiri. Yang pertama yaitu bacalah buku yang akan dilaporkan secara
keseluruhan secara cermat ya, dan tentunya agar memahami isi buku tersebut secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya yaitu catatlah bagian-bagian yang penting untuk membuat ringkasan. Nah, ringkasan ini yang nantinya akan dijadikan bahan untuk dikembangkan menjadi sebuah laporan buku itu sendiri. Selanjutnya, periksalah kata-kata yang sulit dipahami di dalam kamus. Nah, maksudnya seperti apa? Jika ada atau apabila terdapat kata-kata yang sulit dipahami atau tidak jelas, maka segera periksalah di dalam kamus. Selanjutnya yaitu kata-kata dalam ringkasan adalah kata-kata sendiri, bukan dari kata-kata pengarang yang dikutip dari buku tersebut. Artinya ringkasan ini berdasarkan temuan-temuan teman-teman semua, tidak ada rekayasa atau ada tambahan-tambahan yang tidak sesuai dengan isi buku itu sendiri. Atau misalnya langsung mengutip dari kata-kata pengarang itu sendiri. Nah, ini sifatnya penilaiannya itu objektif. Selanjutnya, janganlah menambahkan pendapat-pendapat dalam bagian ringkasan. Nah, karena bagian ringkasan ini masih berbentuk poin-poin penting yang didapatkan asli dari bukunya, maka belum saatnya teman-teman untuk berpendapat. Karena bagian ringkasan ini belum dikembangkan menjadi sebuah laporan yang utuh. Selanjutnya, yang terakhir adalah menilai secara objektif terhadap keunggulan atau kelemahan dari buku tersebut. Nah, di sini walaupun di sini teman-teman bisa berpendapat secara bebas berdasarkan hasil pandangan teman-teman masing-masing setelah membaca, tapi di sini harus dinilai secara objektif. Jangan sampai karena tidak suka terhadap penulisnya atau ada kepentingan tertentu sehingga menilainya secara subjektif atau berdasarkan pandangan pribadi. Nah, seperti itu ya. Artinya objektif di sini ya benar-benar aslinya seperti itu. Kalau misalnya bagus, ya berikanlah nilai bagus. Ketika kurang bagus, ya berikanlah komentar yang sopan, tetap sopan, dan bijak. Baik, anak-anakku semua, laporan ini sama bentuknya seperti resensi atau ulasan buku ya. Jadi cara-cara ini menulis laporan atau resensi ini bisa dilakukan pada buku yang berbentuk fiksi ataupun non-fiksi. Selamat belajar dan selamat mencoba untuk melaporkan sebuah buku. Selanjutnya di sini Ibu akan mencoba memberikan contoh laporan buku dari novel Hujan karya Terelai. Teman-teman bisa membuat bagan seperti ini untuk membuat laporannya ya. Ada kolom bagian-bagian buku dan paragraf. Nah, bagian-bagian buku ini yang sudah disebutkan tadi ya, yang poin-poinnya gitu ya. Bisa dilihat ada identitas buku, nah, kemudian di list ada judul buku, penulis, penerbit, cetakan, tebal halaman, ukuran, dan ISBN. Kemudian pendahuluan di situ, ya latar belakang, sinopsis. Bisa teman-teman semuanya pahami dari contoh ini. Nah, yang terakhir.
hingga ada penilaian dari kelebihan dan kekurangan buku. Selanjutnya itu ada penutup. Ya. Semoga bisa dipahami dari materi ini dan bisa dipraktikkan teman-teman semuanya untuk meresensi atau melaporkan sebuah buku, baik itu buku yang berbentuk fiksi atau buku yang non-fiksi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini dicukupkan, semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf dari Ibu. Jangan cepat puas, silakan bisa mencari referensi di tempat lain atau referensi dari buku-buku lain. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.